balik ujian. Tema kita pada hari ini apa? Rahasia di balik ujian. Dalam surat Al-Mulk ayat 2. Apa ayat 2? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan manusia gitu. Sebenarnya apa sih niat Allah menciptakan manusia? Kenapa manusia itu, tanpa manusia juga Allah tetap maha besar, tetap maha hebat, tetap pemilik segalanya. Kenapa Allah ciptakan manusia yang katanya ketika akan diciptakan malaikat bilang kenapa engkau ciptakan manusia yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi sejak sebelum diciptakan sudah bakal diketahui manusia itu suka merusak apa yang ada di muka bumi ini. Hutan habis dibabat, ya. Lihat tuh di IKN habis dibabat. Terus digali sumber daya alamnya dengan barbar, di Freeport, ya. Terus yang kecil-kecil lah, pohon ditulisin, dicoret-coret. Nah, itu kerjaan manusia yang dipertanyakan oleh malaikat. Kenapa diciptakan manusia yang suka membuat kerusakan di muka bumi? Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kenapa tidak engkau pilih aku aja yang jadi pemimpin khalifatul ard di muka bumi ini? Karena kami ini kan orang-orang yang suka bertasbih kepadamu. Nah, ini ya. Jadi dulu malaikat dan setan itu kerjaannya hanya bertasbih. Bisa kita bandingkan dengan manusia yang suka membuat kerusakan bumi. Tetapi Allah memilih manusia untuk menjadi apa? Khalifatul fil ard. Sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, demikian percayanya Allah untuk menjadikan manusia sebagai pemimpin. Tapi lalu kemudian apa niat Allah? Nah, dalam surat Al-Mulk tadi disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya aku bisa menilai, hai manusia yang aku turunkan di muka bumi, yang aku pesankan banyak, yang aku beri hukum-hukum itu, supaya aku melihat siapa sih yang bagus di antara kalian gitu. Aku ciptakan kamu hidup, juga kematian, semua aku ciptakan supaya kita bisa tahu siapa yang baik amalannya. Coba kita ini diberi kelengkapan oleh Allah memiliki hati nurani, ya, Hati itu alam gaib, bukan hati yang dioperasi itu bukan. Hati yang saya hepatitis itu bukan, tapi hati adalah alam gaib yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita melangkah tadi, berangkat dari rumah ke sini, seolah ada bisikan enggak? Ayo pengajian, kita bisa silaturahim bersama para ibu-ibu. Kita bisa mendapatkan pahala. Setiap kaki kanan yang melangkah mendapatkan pahala, setiap kaki kiri mengurangi dosa. Ada nggak kira-kira bisikan gaib itu? Tapi ada juga, nggak usahlah, udah lama, nggak usahlah, buat apa kita dengar Abdul Somad lebih bagus lagi, misalnya gitu. Di rumah aja bisa dengar pengajian. Aduh, mendingan kita nonton sinetron lah di TV gitu. Ada infotainment segala macam. Nah, itu akan terjadi bisikan-bisikan gaib di dalam hati manusia. Artinya apa? Allah menyuruh kita berbuat baik itu diberi kelengkapan daya tarik atau bisikan-bisikan untuk berbuat baik, untuk mengetahui ini baik loh. Nah, siapa yang membisikkan itu? Malaikat. Jadi Allah itu, setiap kita itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang selalu membisikkan perbuatan baik tersebut. Pernah nggak kita duduk sama temennya menggibahi orang, ngomongin orang, kita merasa nggak nyaman. Ya Allah, puasaku batal nih gitu. Atau kita buka YouTube nggak ada yang melihat,
Siapapun yang melihat nggak ada. Loh, tiba-tiba lewat chatting mantan, misalnya ya, mantan terindah, waduh, masya Allah. Nah, kita dapat bisikan, jangan kamu balas, haram. Dia bukan orang yang halal untuk kita tegur kembali. Nah, ada bisikan-bisikan itu. Karena itu apa? Kasih sayang Allah kepada kita dijaga oleh malaikat yang selalu membisikkan baik-baik dan baik. Tapi sayang sekali, setan ini tidak ingin kita masuk surga. Setan ini tidak ingin kita berbuat baik. Setan ini tidak ingin kita mengaji. Maka dia juga tidak kalah dalam membisikkan, gak usah berangkat, atau balaslah, atau nggak ada yang tahu. Nah, itu bisikan-bisikan setan bertarung dengan malaikat. Nah, kita akan pilih di mana? Kita harus tahu, kembali lagi kepada surat Al-Mulk. Oh, Allah sedang melihat kita nih, untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Masya Allah, aku sedang dilihat Allah, Sang Maha Pengadilan, yang maha adil di muka di atas sana, di alam mahsyar, nanti alam barzah, di alam yang kita tidak tahu di mana Allah itu berada, sedang melihat kita. Allah tidak terlihat, tetapi Allah sangat dekat, selalu berada melihat kita, siap satu persatu untuk melihat siapakah yang terbaik amalannya. Nah, ini yang perlu jadi patokan bagi kita, bahwa setiap perbuatan kita adalah sedang dilihat oleh Allah. Allah berikan penjaganya malaikat untuk membisikkan kebaikan-kebaikan. Tetapi tadi setan sudah berjanji kepada Allah, sudah melakukan akad kepada Allah, akan aku jerumuskan manusia ke dalam api neraka untuk menjadi teman-temanku. Nah, misalnya nanti ketika kita mau pulang, hujan deras, itu juga Allah sedang melihat siapa nih yang mengeluh, siapa yang bersyukur. Wah, jemuranku baru aja dicuci udah basah lagi, hujan terus lah mandek-mandek piye gitu. Terus tapi yang bersyukur, alhamdulillah pohon-pohonan bisa tersiramkan oleh air, akan tumbuh subur. Petani pasti sedang bergembira. Nah, itu setiap saat akan dilihat siapakah yang terbaik amalannya. Kita pengajian di sini dapat suguhan snack pakai plastik, ada aquanya, ada snacknya. Ini juga dilihat sama Allah, siapa yang terbaik amalannya. Alhamdulillahirobbilalamin, aku belum sarapan, dapat makanan kesukaan aku. Sini sayang. Nah, pinter. Ikut pengajian ya. Oke. Terus, tetapi orang yang mengikuti hawa nafsu setan, kok minggu yang ngeneki panitianya mesti bati. Waduh, itu dicatat gitu, langsung malaikat itu menghindar gitu. Ya Allah, jadi kita mau yang mana? Mau yang tangan kanan tercatat terus buku baik kebaikan demi kebaikan, atau tangan kiri yang menulis semua dosa-dosa kita nanti ditimbang di alam mizan, ya, nanti ditimbang dengan sangat adil. Malaikat gak bisa disogok sama sekali. Nih, jadi inilah patokan kenapa kita berada di sini ya, untuk mengikuti pengajian seperti tadi Bu Ana bilang. Kita cek lagi nanti tahun depan, kata Allah. Cek nanti tahun depan siapa yang banyak yang datang, siapa yang nggak datang. Bosen aku. Nah, itu siapa yang mengikuti hawa langkah-langkah setan, siapa yang mengikuti bisikan malaikat. Semua ada nilainya. Baik. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Ya. Sesungguhnya kita pasti nggak bisa kita terhindar dari ujian-ujian Allah. Ada ibu-ibu di sini yang tidak pernah mendapatkan ujian? Waduh. Ini perlu kita belajar kenapa bisa tidak mendapatkan ujian. Allah pasti akan memberikan ujian kepada manusia. Dengan apa? Dengan segala sesuatu. Misalnya dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan.
Ada nggak pada hari ini kita yang duduk sedang takut, gimana ya masa depan anak saya, gimana ya kalau suami saya mati, gimana ya kalau banyak sekali ketakutan padahal itu belum terjadi, ya. Tapi kita sudah takut buat bayar SPP gimana ya. Selalu kita akan diuji dengan rasa takut, gitu. Rasa takut. Ya, bukan hanya orang yang takut dengan keadaan ke depan, juga diuji dengan kekurangan harta. Baru gajian sudah dapat telepon, ini Anda dapat undian, betul. Tolong kirim nomor rekening. Ternyata apa? Rekening gajian kita dikuras gitu. Nah, tiba-tiba kayak gimana gitu. Ya, udah rasa takut ada, kemudian kehilangan harta, ditipu teman, beli barang kemahalan. Nah, banyak sekali ujian-ujian itu yang Allah katakan kamu akan diuji dengan kekurangan harta. Bukan cuma itu, kekurangan jiwa, kematian gitu. Kematian orang tua, kematian orang-orang yang dicintai, itu semua sudah diceritakan oleh Allah. Bahkan kalau para petani, ibu-ibu, ya, saya ini baru ngobrol dengan petani, Masya Allah, gagal panen sekian hektar. Bayangkan, sudah dikasih pupuk berapa, sudah diurusin, tahu-tahu dimakan hama semuanya. Nah, itu semua terjadi. Dan sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa ujian-ujian itu pasti ada. Bahkan kata Allah, am hasibta an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum lagi diuji? Ujian seperti orang-orang terdahulu, para nabi, bagaimana ujiannya? Nabi, orang yang dicintai Allah, yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah, yang sudah dijamin surga, ujiannya Masya Allah. Nabi siapa yang tidak diuji? Nabi Ayub, kalau dia sujud maka ulat-ulat keluar dari kepalanya. Bayangkan, ngeri sakit kepalanya yang isinya di dalamnya adalah ulat-ulat. Nabi Ayub. Nabi Isa dikejar-kejar seperti itu oleh para musuh-musuhnya. Nabi Muhammad SAW sedang sujud ditaruh kotoran. Ketika beliau hijrah ke Taif, sepanjang jalan dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat tuh buang muka, nggak tega melihat manusia yang dicintai Allah dilempari batu sepanjang jalan. Akhirnya malaikat bilang, wahai kekasih Allah, gunung mana yang aku akan hampaskan di penduduk Taif ini hingga mereka binasa. Tapi inilah contoh daripada manusia yang mulia, Muhammad SAW. Beliau tidak pernah marah apabila itu ujian menimpa dirinya, dilempari batu, ditaruh kotoran. Beliau tidak pernah marah. Beliau hanya marah ketika agama Allah dinistakan, ketika agama Allah dihina-dinakan, ketika agama Allah dihianati. Tetapi ketika menimpa ujian itu terhadap dirinya, beliau enggak. Ketika dengan bercucuran darah itu, dia elap darahnya, dia katakan, wahai malaikat, jangan kau lakukan itu, jangan kau binasakan penduduk Taif itu. Barangkali kelak nanti di antara mereka anak keturunannya akan beriman kepada Allah. Itu yakinnya Rasulullah bahwa kelak nanti anak keturunannya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ibu-ibu ada yang pernah umroh mampir ke Taif? Di sana orang-orangnya beriman semuanya. Menjadi pahlawan, menjadi syuhada, pembela agama Islam terdepan. Allah mencurahkan apa? Di sana itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur. Saya dulu dengan Bu Ana ke Taif, Masya Allah,
anggur itu rasanya manis banget, kecil-kecil banyak gitu. Murah harganya, murah sekali. Kalau di sini mungkin cuma 10.000 sekilo itu gitu. Murah, seger, apa-apa buah-buahan macam-macam yang kita belum pernah lihat di situ ada di Taif itu. Gitu. Nah, jadi inilah doa daripada Rasulullah. Beliau yakin kepada Allah. Jadi ujian itu selalu akan ada. Kita juga dikasih kelengkapan oleh Allah untuk menghadapi ujian ini. Demikian cintanya Allah kepada kita. Tidak dibiarkan kita mendapatkan ujian itu sendiri, menyelesaikannya sendiri. Enggak. Allah setiap kali memberi ujian sekaligus dengan penyelesaiannya. Tuh. Yakin gak, Bu? Yakin gak bahwa hidup kita sampai sekarang ini mengalami berbagai macam ujian kok selesai ya? Dulu saya paling takut gimana caranya anak saya bisa sekolah sampai SD. Ternyata sekarang udah sampai SMA. Tuh. Dan takjub kita kepada Allah. Yang dulu kita takutkan semuanya ada. Adem ayam aja. Kita mikir gimana buat makan esok hari. Ternyata sudah 30 tahun kita makan terus. Nah, jadi sebenarnya Allah beri ujian kita walaupun itu kekurangan harta sekaligus dengan penyelesaiannya. Selalu saja ada yang membantu, menolong jalan keluar. Nah, itu dulu yang paling penting. Keyakinan kita bahwa Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Allah menurunkan ayat-ayatnya, salam cintanya kepada orang-orang yang Allah beri ujian. Surat Al-Baqarah bagian terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah pertama yang Allah katakan ya, setiap kali kita menerima ujian, aku beri ujian tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Di situ aja kita harus menjadi percaya diri, optimis dalam hidup ini. Seberat apapun ujian tidak akan melebihi kemampuan kita. Dulu kita merasa kiamat rasanya mendapatkan anak seperti ini misalnya gitu. Ternyata apa? Ternyata ini menjadi penghibur kita. Gitu. Ya Allah, di luar sana banyak anak yang narkoba, banyak anak yang pergaulan bebas, banyak anak yang hamil duluan. Nauzubillahi min zalik, video-video viral yang lalu lalang saat ini, ngeri. Murid dengan gurunya, nauzubillahi min zalik, semoga Allah beri hidayah dan memberi ketenangan dan beri jalan keluar dari segala kesulitan mereka. Kita doakan gitu. Ya, jangan kita hina dina, belum tentu kita tidak mendapatkan ujian yang lebih berat daripada ini. Kita harus kasihan. Nah, kita bersyukur ya Allah, di luar sana anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang membunuh ibunya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anak yang seperti ini selalu ada di rumah, dan Engkau janjikan pula bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak surga. Betul loh Bu. Anak-anak yang kata orang, kata manusia yang bilang, manusia yang sebenarnya tidak memiliki ilmu pengetahuan bahwa anak ini tidak normal. Sebenarnya ini adalah kata Rasulullah, ini adalah anak-anak surga. Anak-anak yang sudah pasti dijamin surganya gitu. Jadi anak ini sesungguhnya lebih sempurna dari anak-anak yang kita katakan sempurna, karena semua orang tua menginginkan anaknya ke surga, betul? Tapi anak ini sudah dijamin surga, Ibu. Anak-anak yang dikatakan manusia, ya, manusia yang punya keterbatasan ini tidak normal, sesungguhnya lebih normal. Karena apa? Allah katakan hazabatilah, enggak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu. Tidaklah aku ciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Semuanya pasti ada maksud Allah tertentu.
Ini di sini kita harus bersyukur dulu. Besok di akhirat orang-orang mungkin pada iri. Loh, anakmu kok jalan tol masuk surganya, nggak pakai dihisap-hisap? Iya dong, gitu ya. Ini adalah kasih sayang Allah buat kita. Karena apa? Anak-anak yang di surga itu, ibu-ibu, dia akan memanggil orang-orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Yang merawat dia. Ibunya pertama, ayahnya, keluarganya, gitu. Makanya besok di akhirat tuh orang pada iri. Ya Allah, seandainya aku mendapatkan ujian yang seperti ini, aku mau loh. Gitu. Nih, disinilah letak keadilannya Allah. Asal satu, kita merawatnya dengan kasih sayang. Kita merawatnya ini sebagai amanah dari Allah. Kita merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Kita merawatnya dengan bahwa ini betul-betul titipan Allah yang diberikan kepada kita karena Allah percaya kita mampu mengurusnya. Itu ya. Nah, jadi ini rahasia Allah yang pertama, bahwa Allah tidak akan membebani ujian di luar kemampuan kita. Jadi seberapapun ujian itu, seberat apapun, dia pasti akan kita lewati, kita lampaui. Salah apa caranya? Dengan catatan kita percaya Allah akan menyelesaikannya. Jadi sebenarnya ujian paling berat itu, Ibu, ya, ujian yang paling berat yang kita tidak akan sanggup apabila kita tidak ada Allah di dalam masalah kita. Tidak kita libatkan Allah dalam masalah kita. Ya Allah, uangku dicuri, ya Allah. Padahal itu masih melibatkan Allah. Allah akan apa? Akan memberi kalau kita masih melibatkan Allah. Kita bangun di tengah malam, ya. Ya Allah, aku sedih banget ya Allah. Hari ini uangku hilang. Padahal itu untuk bayar SPP misalnya. Untuk makan besok gitu. Kita laporkan, kita curhat kepada Allah. Inilah Allah. Dicurhati itu malah tambah seneng. Kita suka curhat sama manusia itu. Yang kita dapatkan apa? Apa dia mau ngasih duit sama kita? Enggak. Yang kita dapatkan apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi kita kalau curhat sama Allah, Allah itu tersenyum-senyum melihat kita. Kata Allah apa? Terus kamu menghibah-hibah kepadaku. Terus kamu dirikan sholat. Masih belum tenang kamu bawa ngaji Al-Quran. Masih belum tenang kamu tambah sholat-sholatnya. Biasanya kamu sholat tahajud 4 rakaat, sekarang 12 rakaat. Biasanya kamu sholat duha 2 rakaat, sekarang 8 rakaat. Sunat qobliyah, ba'diyah, lakukan itu terus kata Allah. Maka kemudian apa di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu sudah bertakwa kepadaku, maka akan aku beri jalan keluar. Nah, ini. Kemudian apa? Wa yaj'al lahu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada bonusnya, Ibu. Setelah kita sholat, setelah kita ngaji, setelah kita bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar, Allah selesaikan persoalan kita, kemudian Allah beri rezeki dari arah yang tiada terduga. Padahal aku doanya bukan minta rezeki loh ya Allah. Aku cuma minta suamiku enggak keluyuran terus gitu. Tapi kok dapat rezeki? Nah itulah Allah. Kita minta satu, Allah beri banyak. Di sini. Jadi sebenarnya yang disebut ujian adalah ketika kita lepas dari Allah, nggak ingat kita sama Allah, adanya cuma sedih, fokus kepada ujian itu. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya Nah, ketika kita merasa kita lepas dari Allah, kita nggak ingat Allah dalam ujian itu, justru apa kata Allah? Akan aku tambah lagi ujian demi ujian. Nah, kita sedih kehilangan uang, nggak kita libatkan Allah, akhirnya kita marah-marah, tetangga kita marahin, teman kita marahin, anak kita marahin, suami kita marahin, kacau hidup kita gitu. Kita bisanya cuma tidur, bantal udah basah, males
ngapain malas kerja, malas fokus pada ujian kita ini, maka akan aku tambah fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Kamu sakit kan? Hatimu sakit kan? Kata Allah. Kamu nggak libatkan aku kan? Kata Allah. Akhirnya apa kata Allah? Aku tambah sakitnya. Kamu dimusuhin temen, suamimu pergi ngelihat kamu sumpah, anak-anakmu jadi broken home, jadi nakal. Aku tambah terus penyakitmu. Kata Allah itu. Kamu tidak melibatkan Allah. Terus kemudian itu di dunia baru. Kata Allah, nanti di akhirat walahum azabun syadid, dan nanti di akhirat kamu aku azab dengan azab yang sangat pedih. Kok begitu banget sih Allah? Kan aku ini udah dikasih ujian dari Allah, tapi kok udahlah dapat ujian, menderita di dunia, di neraka pun direbus. Inilah karena kita tidak yakin tadi, tidak yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. Gitu. Kita tidak yakin bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan ini. Nah, kira-kira yang masih punya ujian, tidak yakin dengan Allah akan menyelesaikan persoalan ini, akan Allah tambah terus ujiannya, semakin berat, sampai akhirnya di akhirat pun kita masuk neraka. Ngeri kan? Maka sesungguhnya tadi Allah itu tidak menyuruh kita menyelesaikan persoalan. Allah hanya menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, dekati Allah. Bangun di tengah malam, ambil wudhu, berdoa sepenuh hati. Mau nangis, mau menjerit-jerit, silahkan kalau buat Allah. Allah tambah senang. Gitu. Libatkan Allah, istighfar sepanjang masa. Ya Allah, tidaklah engkau beri aku ujian kecuali karena dipanggil oleh dosa-dosaku sendiri. Karena semua musibah yang kita dapatkan dipanggil oleh dosa kita sendiri. Untuk apa? Supaya Allah bisa mengampuni dosa kita, kita diberi ujian. Berarti Allah cinta gak sama kita? Berarti Allah cinta gak dengan ujian tersebut? Cinta. Pertama apa? Allah hapus dosa-dosa kita. Gitu. Ketika ujian hadir, pertama Allah hapus dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Allah beri pahala sabar. Ibu pernah dengar innallaha ma'as-sabirin? Sering ya? Itu tuh artinya apa? Sesungguhnya Allah berserta orang sabar. Di akhirat nanti orang sabar itu akan berbaris bersama Allah. Terang benderang bercahaya. Penduduk akhirat bingung, itu rombongan siapa ya bercahaya? Di depannya juga ada cahaya. Dia tidak kepanasan, dia tidak kesakitan, dia aman jalan menuju Shiratal Mustaqim. Oh, itu rombongan orang-orang yang sabar. Karena sabar, tidak ada timbangan Allah satupun yang mampu menimbang pahala sabar. Kata Allah, orang yang sabar, aku sendiri yang akan membalasnya. Dengan apa? Aku akan bersama orang-orang yang sabar. Indah. Jadi gak ada yang kita takutkan di dunia ini kalau kita kembali kepada Allah. Jadi yang pertama hiburan dari Allah. Allah tidak akan memberi masalah ujian di luar kemampuan kita. Yang kedua apa? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam surat Duha itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita yang sedang dalam keadaan ujian. Sana urus sendiri. Enggak. Allah tungguin. Misalnya kita sakit, ujian dapat ujian sakit gitu, Allah tungguin. Allah tidak akan beranjak daripada tempat tidur kita. Saat kita pusing, sakit, ya Allah, sakit gigi lah ya, nggak usah jauh-jauh. Sakit, itu Allah sebenarnya sedang ada di dalam pembaringan kita, sedang memegang tangan kita. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita saat itu kecuali Allah. Maka pasti orang yang sedang sakit, sedang tidak kuat lagi, Allah, Allah, Allah. Kenapa gitu? Karena memang ada Allah di situ. Jadi orang-orang yang beriman yang mendapatkan penyakit yang berat, pasti bibirnya nggak pernah lepas la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu mesra banget sama Allah. Bukan suami kita yang dipanggil, suami kita panggil. Pak Ahmad sini, bisa apa dia?
Dengan pusing kita tuh bisa apa? Cuma bisa ngeliatin, ini ya dipijit ya, jangan tambah sakit. Tetapi kalau kita punya Allah, 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 saat itu Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah beri pahala yang saat kita tidak bisa mengerjakannya lagi. Misalnya apa? Setiap bulan kita selalu pengajian kan, nanti insya Allah ya pengajian. Tapi bulan depan saya nggak bisa. Kenapa? Saya sakit. Saya nggak bisa bangun, sakit. Kata Allah, ya Allah, saya tuh pengen pengajian wali murid, tapi saya nggak bisa pergi, saya sakit. Kata Allah, aku beri pahala karena kamu selama ini selalu pengajian, aku beri pahala pengajiannya juga. Gitu loh, Allah itu begitu pengen kita masuk surga. Jadi saat kita kesakitan itu, Allah beri pahala sesuatu yang biasa kita kerjakan. Kita selalu sedekah misalnya, ya Allah aku nggak bisa sedekah lagi, tetap aku kasih pahala sedekah. Saya selalu berangkat ke masjid, sekarang aku nggak bisa lagi, aku beri pahala ke masjid tadi. Nah, maka ketika kita sakit itu Allah nggak beranjak nyatetin, ngasih tahu malaikat, kasih dia pahala sedekah karena dia biasa bersedekah, kasih pahala dia berjamaah ke masjid karena dia selalu berjamaah ke masjid, kasih dia pahala apalagi sholat malam, sholat sunat dan sebagainya, kasih terus. Jadi ketika kita sembuh, orang yang selalu melibatkan Allah, selalu dekat dengan Allah, ketika mendapatkan ujian, kita mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan kabar gembira, wa basyiris sabirin, kita mendapatkan pahala sabar, plus apa ibu-ibu? Habis semua dosa-dosa kita. Jadi kalau kita melihat orang sakit itu, kalau kita jenguk orang sakit itu, kita minta doa dia, bukan dia minta doa kita. Karena apa? Orang sakit itu doanya makbul. Ibu, ayo doakan saya supaya anak saya soleh-soleha, amin. Supaya suami saya baik, amin. Supaya rezeki saya lancar, walaupun dia hanya bilang amin, itu doa dia makbul. Karena apa? Tadi sudah dikuras dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan saat ujian itu dapatkan. Fokus pada balasan dari Allah. Inna a'toina kal kausar. Bukankah aku sudah berikan kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak, gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nikmat itu harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah itu kalau kita bergunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi nikmat. Tetapi salah-salah 10.000, 20.000 rupiah tidak mampu kita pertanggungjawabkan, kita justru akan menjegal kita dari jembatan Shiratal Mustaqim, jatuh ke dalam lubang api neraka. Gak usah iri dengan harta orang yang bertriliun-triliun itu. Ibu-ibu, kalau kita pergi ke supermarket, kalau kita banyak belanjaannya dengan yang sedikit belanjaannya, di kasir lama yang mana? Yang lama, yang banyak belanjaannya. Yang sedikit mah step lah masuk. Artinya apa? Semakin banyak harta kita, semakin berat tanggung jawabnya. Semakin harus kita pertanggungjawabkan. Di kasir kita dipertanggungjawabkan. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, terus lama. Jadi bayangkan orang-orang yang punya berharta triliunan itu seberapa tahun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berharta dengan yang tidak berharta itu jarak masuk surganya sama-sama baik nih ya, sama-sama ahli pengajian, sama-sama ahli sholat malam dan sebagainya. Orang yang berharta itu jarak masuk surganya bedanya 1000 tahun dengan orang yang tidak berharta. Dan jangan kira Bu, 1000 tahun itu 1 tahun di dunia sama 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Berarti 1000 kali 1000 lama. Loh, si Bu Dedeh kok belum nyampe ya?
padahal dia bareng pengajian, padahal dia juga baik, dermawan, bikin masjid, tapi kok belum nyampe-nyampe. Lah, hartanya banyak, belum beres-beres pertanggungjawaban. Ditanya ini dari mana, buat apa, dikemanakan, lama. Maka saya boleh cerita ya, kakak saya yang pertama itu kemana-mana naik sepeda, jauh dekat selalu naik sepeda, karena punyanya itu, ya. Punyanya itu. Ketika beliau wafat, saya bingung cari yang nutup jari ya. Saya bingung cari jari. Duh, zaman sekarang di Bogor siapa yang punya jari? Ternyata kita harus menyiapkan jari, jari buat penutup mayat tadi. Akhirnya saya buka lemarinya, masya Allah. Tercengang saya lihat lemarinya. Apa? Ada jari 4 di situ. Ada baju 2 biji aja. Baju dia cuma 2 biji, itu pun sudah jelek. Gitu. Dengan jari 4 buat menutup, nggak menyusahkan orang-orang. Masya Allah. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan di akhirat? Saya kalau ngobrol sama adik saya, besok kita masih ngurusin harta kita, masih pertanggungjawab, dia akan lewat dengan sepedanya duluan ya, gitu. Dan kita ya Allah, tahu gini kita ikut dia ya, nggak usah punya apa-apa, dia udah bisa masuk ke surga, kita masih bertanggung jawab dengan kepanasan, dengan kengerian, dengan kehausan, dengan pokoknya mengerikan di alam masyarakat tadi. Dia sudah masuk ke surga, udah kipas-kipas, udah dingin, udah meminta apapun ada, gitu. Apa yang tidak didapatkan di dunia, ya Allah, di dunia itu aku selalu puasa karena nggak punya uang. Ngelihat orang-orang makan di restoran mewah, cuma kapan ya aku bisa makan itu? Ya, sekarang para anggota DPR itu ibu-ibu lagi apa Bu? Lagi dilantik. Dilantik nginep di hotel bintang 5 yang 1 harinya harganya sama dengan gaji sebulan orang-orang upah minimum 1 bulan. Pakai baju bagus-bagus, pakai tas mahal, cantik-cantik, masya Allah. Akhirnya orang-orang yang kaya-kaya itu akan iri. Tahu gini buat apa aku cari uang? Hanya akan menjadi pemberat hisabku aja. Gitu. Nah, disinilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan ujian, apa kata Allah? Kalau aku mencintai seseorang, maka aku beri dia ujian. Nah, kurang indah apalagi pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kalau aku mencintai seseorang, akan aku beri dia ujian. Semakin berat ujian yang kita tanggung, semakin cinta Allah sama kita. Kok sering banget aku ketipu, itu semakin berat, semakin cinta Allah sama kita. Iya, supaya membersihkan harta-harta kamu. Mungkin ada harta orang yang kamu ambil, mungkin kamu nawar ke orang dengan bohong, di sana sekian, padahal enggak, padahal kita enggak pernah nanya. Akhirnya kita dibolehkan karena pedagang itu saking susahnya cari uang, di sana sekian, ya udahlah sekian, padahal untungnya cuma sedikit. Nah, itu katakan itu juga sebagai apa, nanti akan ditanya gitu. Maka kalau Allah mencintai kita karena kita mungkin dosamu segitu, tapi kamu rajin sholat malam, kamu rajin bersedekah, aku kasih ujian ya, aku hapus nanti dosa-dosamu. Nah, demikian ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini yang bermanfaat. Tetap kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Syukur dan sabar adalah makhluk yang akan menjelma menjadi, kalau kita perempuan, pemuda-pemuda tampan yang akan mengawal kita nanti pada saat kita di alam barzah, yang akan menolong kita, yang akan menaungi kuburan kita, yang akan menaungi kita di padang mahsyar nanti. Syukur dan sabar hendaklah selalu menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan, minta doa dari ibu-ibu semua, saya mampu melaksanakan atau mengerjakan apa yang saya katakan tadi barusan untuk pertama kalinya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.